Podcast akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Halo Visipers, kembali lagi bersama kami di Talks Podcast Visip UNED, dan gak terasa ini udah episode yang ke-8 ya teman-teman, atau 9 di tahun ini, tahun 2025. Dan sebelumnya kami informasikan juga teman-teman jangan lupa untuk saksikan juga video-video podcast yang sebelumnya, karena pastinya banyak sekali informasi yang akan teman-teman dapatkan dari video-video podcast sebelumnya. Oke teman-teman, Visipers, pada episode kali ini aku, Lung Ayu Natasha Dewi, selaku host podcast, dibersamai bersama rekan hari ini, yakni dari Ketua Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. Oke, kita langsung aja, Kalista. Halo. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin Kalista bisa perkenalan diri dulu ke teman-teman Visipers. Oke, terima kasih podcast telah mengundang Kahim Himakes. Kenalin, aku Kalista Damayanti, Ketua Himakes periode 2025. Aku dari angkatan 23 nih Kak Lung. Oke, keren sekali. Jadi pada episode kali ini kita sudah hadir Kalista selaku Ketua Himakes tahun 2025, yang mana pada episode kali ini juga kita akan lebih mengenal program studi ilmu kesejahteraan sosial yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, mungkin yang pertama, ilmu kesejahteraan sosial itu biasanya disingkatnya IKS atau KESOS atau KS juga orang-orang nyebutnya. Mungkin Kalista boleh nih sampaikan apa sih IKS itu, definisinya, terus juga mungkin program studi yang seperti apa. Oke. Jadi kalau dari susunan katanya ya, IKS, ilmu kesejahteraan sosial, berarti kan kesejahteraan sosial sebagai ilmu gitu kan. Sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial tentunya kita harus memiliki yang namanya pengetahuan tentang apa itu welfare state, apa itu kesejahteraan gitu kan. Karena definisi kesejahteraan ini kan sebenarnya macam-macam ya Kak Lung ya. Dari undang-undang pun ada gitu. Undang-undang nomor 11 kalau nggak salah itu, tentang kesejahteraan sosial. Dan untuk prodinya sendiri ini kita mempelajari tentang kesejahteraan secara general ya, untuk di Visip UNED sini sendiri Kak Lung. Dan kita banyak mempelajari aspek-aspek dari kehidupan manusia itu sendiri gitu sih. Oke, tadi Kak Kalista udah nyebutin kalau IKS ini berarti kurang lebihnya mempelajari tentang manusia itu ya, dengan lingkup sosialnya. Betul. Nah, kalau di IKS sendiri kira-kira ada nggak isu-isu sosial mungkin yang dibahas? Karena kan berkaitan dengan manusia, itu kira-kira apa aja itu Kak biasanya? Isu-isu yang dibahas tentunya IKS ini kan sebenarnya kesejahteraan ini kan lingkupnya besar ya, dalam lingkup ekonomi, psikologis, maupun peran sosialnya gitu kan. Jadi isu-isu yang dibahas ini memang sangat-sangat general, tapi berdasarkan visi misi terbaru nih Kak gitu. Fokus dari KS UNED sendiri ini fokusnya pada green social work gitu. Okay. Jadi kedepannya mungkin banyak kegiatan-kegiatan dari jurusan maupun dari Himakes yang nanti akan mengangkat tema-tema green social work seperti itu. Mungkin kita menyambung aja ya teman-teman. Kalau tadi udah sempat dimention green social work ya, yang mana nanti juga ada program dari Himakes kalau nggak salah. Oke, atau mungkin Kak Kalista selaku Ketua Himakes yang terbaru mungkin boleh nih sampaikan ke teman-teman Visipers, kira-kira ada nggak inovasi terbaru dari Himakes untuk tahun ini, atau mungkin ada gebrakan baru dari teman-teman Himakes? Oke, jadi untuk Himakes tahun ini akan mengadakan program atau acara seperti itu ya, yang akan mengangkat tema green social work dan akan mengundang pemateri atau guest lecture ya dari internasional gitu, dari pihak-pihak yang terlibat dalam internasional. Luar biasa sekali ya teman-teman, pastinya dari Himakes nanti akan hadir dengan berbagai program inovasi dan juga program yang mungkin berlanjut dari sebelumnya. Nanti kita
tunggu aja, apalagi untuk anak-anak KS. Betul. Oke, kalau tadi kita udah sedikit bahas tentang definisi dan juga ruang lingkup dari ilmu kesejahteraan sosial itu sendiri. Nah, kalau misal di kelas nih, Kak Kalista, kira-kira apa sih yang kita pelajari sebagai mahasiswa KS? Oke, jadi yang dipelajari di kelas itu ada banyak Kak Lung. Jadi kita juga mempelajari kesmas, kesehatan masyarakat, sorry, masyarakat. ya kesehatan masyarakat. Terus habis itu kita juga mempelajari psikologi. Habis itu kami juga mempelajari ada matkul-matkul wajib juga yang itu ada mempelajari tentang politik gitu kan, hukum gitu. Itu memang mungkin terdengar ranahnya tidak kurang sosial ya, tapi sebenarnya teman-teman, kesejahteraan sosial ini juga bukan hanya lingkup di masyarakat, tapi bagaimana sistem negara itu menaungi masyarakatnya seperti apa gitu kan. Karena pada dasarnya mungkin agak susah ya ketika sistem negara ini kurang bisa melindungi warga-warganya seperti itu. Kan memang ada konsep welfare state seperti itu. Wah, berarti lingkupnya nggak cuma di lingkup kecil aja ya Kak ya di masyarakat. Berarti sampai ke tingkat makro berarti ya? Betul, betul sekali. Jadi kalau di KS sendiri ini kan keilmuannya ada lingkup mikro, meso maupun makro gitu. Jadi sesuai minat teman-teman nih mau kemana gitu fokusnya. Gitu. Oke, Kak, mungkin boleh disampaikan nih Kak, kalau mikro itu apa, meso terus makro tadi ya? Yaitu yang kayak gimana tuh berarti sasarannya? Oke, jadi kalau mikro itu fokusnya pada individu maupun keluarga teman-teman. Jadi fokusnya pada konselor seperti itu, pendampingan atau ya pendampingan itu kepada keluarga gitu kan. Kalau meso ini lingkupnya, skupnya agak lebih besar gitu. Jadi misalkan seperti komunitas, lembaga seperti itu kan. Terus atau mengadakan komunitas gitu. Jadi bukan hanya intervensi tapi kita menggagas akan adanya komunitas. Kalau lingkup makro itu tentunya sudah berbicara tentang sistem ya teman-teman, sistem baik itu pada ranah negara, daerah maupun provinsi seperti itu. Jadi bagaimana suatu sistem atau suatu sistem yang dirancang atau dibuat oleh suatu stakeholder gitu ya, atau penguasa dari pengatur atau pemerintahan gitu ya, pemerintahan yang mengatur daerah tersebut itu mengatur sistem kesejahteraannya itu bagaimana sih gitu untuk membuat warga-warganya aman dan nyaman itu bagaimana gitu. Jadi ranahnya lebih ke analisis pada kebijakan. Gitu. Wah, keren sekali. Ternyata IKS sangat meluas sekali ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi juga sempat disampaikan kalau di kelas ternyata mahasiswa KS nantinya juga belajar tentang psikologi, sosiologi, kayak gitu. Nah, itu apakah menjadi bagian dari IKS atau apa sih bedanya kalau KS sendiri dengan sosiologi mungkin atau prodi psikologi gitu Kak? Oh, oke. Jadi bedanya KS ini dengan ilmu-ilmu sosial lain itu memang berada pada lingkupnya teman-teman. Jadi memang sama-sama lingkup soshum ya Kak Lung ya. Tapi KS ini merupakan pecahan-pecahan dari keilmuan tersebut. Kalau sosiologi itu pure gitu kan, pure keilmuan sosiologi, membicarakan mengenai teori-teori gitu. Nah, kalau di KS ini bagaimana kita menerapkan teori sosiologi kepada masyarakat itu langsung gitu. Jadi di KS ini bukan hanya membicarakan teori, tapi juga bagaimana kita memberikan impact kepada masyarakat gitu, perubahan secara nyata gitu. Bukan membicarakan kalau ini nggak nyata gitu ya, itu nyata, itu membantu kita gitu kan. Potongan-potongan atau irisan-irisan dari jurusan lain itu menjadi modal gitu, modal untuk melakukan perubahan sosial gitu. Oke, nah kayaknya KS ini jadi salah satu prodi yang cukup penting ya di masyarakat ya. Nah mungkin Kak Kalista juga boleh sampaikan nih, kira-kira seberapa penting sih kehadiran KS ini nantinya untuk di kehidupan masyarakat? Atau mungkin seberapa relevan juga ya nantinya dengan kehidupan masyarakat gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena sebenarnya gini teman-teman, untuk ngomongin tentang sejahtera nih, semua orang pasti pengen dong sejahtera kan Kak Long ya. Definisi sejahtera itu kan terpenuhinya kebutuhan materi maupun imateri gitu kan. Jadi semua kebutuhan terpenuhi gitu. Dan kenapa penting gitu kan? Karena terkadang kita nggak ngerti gitu apa yang kita perluin sebenarnya itu apa sih gitu kan. Dan itulah di situ perannya mahasiswa KS atau pekerja sosial nantinya ya ketika kita lulus menjadi pekerja sosial itu membantu
tergantung lingkupnya ya, membantu mungkin masyarakat gitu ya. Kalau lingkupnya Miso itu kita membantu apa namanya, membimbing gitu, membimbing mereka mengetahui apa nih yang sebenarnya mereka butuhkan, apa nih sebenarnya yang mereka perlukan gitu. Karena kadang-kadang dari masyarakat itu sendiri sebenarnya lagi mengalami krisis, cuman lagi nggak apa ya, lagi belum tersadarkan nih mereka sebenarnya butuh apa sih gitu untuk membangun daerah tersebut. Nah, di situ pentingnya KS karena kami kan ilmu terapan ya Kak Lung ya. Jadi ilmu terapan mempelajari banyak hal, kami setidaknya bisa membimbing mereka. Ini loh yang kalian butuhkan dengan metode-metode yang ada tentunya. Itu sih Kak Lung. Oke, wah berarti sangat erat sekali kaitannya dengan membimbing dan juga akhirnya masyarakat bisa berdaya sendiri gitu ya Kak ya. Betul. Oke, berarti kita kalau misal di KS itu nggak cuma belajar di kelas aja berarti ya. Berarti ada terjun lapangannya mungkin? Iya, betul banget. Jadi kalau di KS sendiri itu ada praktikumnya teman-teman. Ada praktikumnya. Itu kalau di kurikulum kita ya, angkatan 23 itu sebelumnya ada sampai kurang lebih 4 praktikum ya teman-teman. Ada konselor sosial, kemudian komunitas, lembaga, yang terakhir kebijakan. Tapi untuk yang apa ini namanya, kurikulum baru gitu ya, kurikulum baru itu masih dalam proses gitu. Praktikumnya itu berapa kali gitu, karena dirasa kemarin kurikulum yang kemarin itu terlalu padat gitu kan gitu. Oke, wah berarti ini juga kesempatan baru ya, maksudnya bukan kesempatan baru sih, tapi maksudnya ini hal yang baru juga buat mahasiswa KS nantinya, karena sebagai mahasiswa KS nantinya nggak cuma belajar teori aja di kelas, tapi ada terjun langsungnya juga ya, penerapannya juga yang langsung ke masyarakat lewat praktikum yang sudah disebutkan oleh Kak Kalista tadi. Betul. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kalau tadi kita udah bahas tentang seputar KS, terus apa juga yang dipelajari oleh mahasiswa di KS. Nah, kira-kira nantinya kalau mahasiswa ini sudah lulus, kira-kira apa sih prospek kerja dari KS ini? Terus juga peluangnya di dunia karir itu kayak gimana sih, Kak? Oh, oke. Jadi kalau prospek kerjanya KS itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Cuman emang informasinya kurang menyebar gitu kan. Untuk prospek kerjanya sendiri yang familiar ya Kak Lung ya. Yang familiar itu tentunya di Dinsos atau Kemensos, Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial seperti itu, menjadi PNS. Tapi selain itu ada banyak banget sebenarnya kesempatan-kesempatan yang di luar gitu kan. Misalkan seperti bekerja di UNICEF, UNHCR, kemudian di PBB atau World Bank, itu mereka tuh sangat-sangat memerlukan tenaga-tenaga ahli maupun pekerja sosial di dalamnya gitu kan. Nah, fungsinya apa? Karena seperti itu tadi, kami mempelajari banyak hal gitu kan, kemudian dibagi fokus tadi, 3 fokus tadi, meso, mikro, makro, itu fungsinya terkait pemfokusan gitu kan, memfokuskan. Dan menjadi apa ya namanya, dunia internasional ini kan banyak ya skupnya ya, dan sangat luas gitu. Nah, di situ sebenarnya kesempatan kita bisa masuk gitu. Dan untuk yang pengen kerja di kantoran, itu setiap perusahaan biasanya perusahaan-perusahaan yang besar ya, terutama seperti pertambangan maupun apa namanya, perusahaan-perusahaan yang memang dia lingkupnya di dekat pemukiman seperti itu ada yang namanya bagian CSR gitu Kak Lung. Jadi di situ memang untuk community development gitu, untuk brandingnya perusahaan, kemudian untuk penyaluran dana seperti itu dari perusahaan ke masyarakat gitu. Dan itu di situ tugasnya Peksos di situ bisa menjadi case manager, bisa menjadi apa namanya, yang merencanakan gitu kan untuk community development di sekitar perusahaan gitu sih Kak Lung. Wah, ternyata sangat luas sekali ya teman-teman prospek kerja dari KS ini. Berarti nggak terbatas kita sekedar Peksos, jadi Peksos aja nantinya ya, pekerja sosial yang cuma bantu masyarakat gitu. Ternyata lebih luas lagi teman-teman. Gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ya Kak. Karena sebelumnya kita udah ada apa? Polling ya? Iya. Q&A, ada Q&A dari teman-teman, dan ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Nah, mungkin aku bacakan aja. Yang pertama itu Kak Kalista sebutkan 2 fun fact dari Prodi KS. Oke, fun fact dari Kesos itu 2 ya tadi ya Kak Lung ya? Betul. Oke, yang pertama, Kesos UNED sudah
mencapai akreditasi unggul gitu. Tepuk tangan luar biasa. Ya, itu tidak lepas dari perjuangan dari dosen-dosen, terutama Kak Jur dan Sekjur. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu kita adalah sebutannya dokter sosial. Wah, seperti itu. Dokter sosial, kayak gimana tuh? Dokter sosial itu kayak gini Kak Long. Ibaratnya nih, kalau pasien datang ke dokter itu kan nggak tahu ya dia lagi sakit apa nih. Cuman dia yang dia rasa itu kayak pusing nih gitu kan. Tapi ternyata dia terkena flu berat atau apa gitu ya kan. Nah, tugasnya Peksos atau tugas kita gitu ya, kurang lebih sama gitu. Kita melihat gejala-gejala yang ada dan kita ini nih identifikasi nih kira-kira masalah apa yang terjadi di masyarakat, dan kita juga yang merumuskan atau meracik obat yang tepat itu tuh seperti apa gitu Kak Lung. Oke, berarti kalau dokter sosial ini konteksnya adalah penyakit atau masalah sosial ya yang dialami oleh individu itu. Wah, keren sekali. Fun fact yang sangat fun fact. Oke, terus selanjutnya nih, kira-kira kalau di Prodikes itu ada peminatan nggak Kak? Kalau ada kira-kira apa aja sejauh ini? Oke. Peminatannya kayak itu tadi ya pembagiannya ya, mikro, mezo, makro. Jadi nanti teman-teman maba bisa disesuaikan karena ini kan masih pengantar gitu ya. Jadi matkulnya juga masih matkul wajib univ, wajib fakultas juga, tapi ada pengantar ilmu KS gitu. Jadi nanti teman-teman seiring berjalannya waktu bisa dicari nih, kira-kira apa sih gitu minat aku gitu. Dan itu mungkin bisa dicari lewat tergabungnya teman-teman ke kepanitiaan Paceklik gitu. Karena Paceklik ini di fokusnya itu pada community development gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, ini ada pertanyaan kayaknya dari maba ya. Oh, ini ada 2 pertanyaan lumayan mirip, mungkin aku gabung aja ya. Ini pertanyaannya tentang kira-kira mana yang lebih baik untuk maba semester 1 ini, lebih baik kita fokus nilai dulu atau sudah mulai ikut UKM atau organisasi yang ada di FISIP. Sama terus strateginya gimana untuk menyusun kegiatan selama berkuliah di KS ini. Jadi lebih bagus mana sebenarnya masa awal-awal ini memang fokusnya lebih baik ke adaptasi dulu ya Kak Long ya. Tapi jangan sampai menutup diri gitu teman-teman, menutup diri akan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Adanya UKM ini kan memang mewadahi minat teman-teman semua gitu. Jadi nggak apa-apa juga kok, bukan harus memilih salah satu, keduanya jalan pun beriringan bisa kok gitu. Buktinya aku di sini juga sebagai ketua himpunan organisasi juga masih kuliah, nggak bolos-bolosan gitu. Bisa aja gitu. Tapi memang perlu adaptasi ya dari apa namanya kebiasaan di sekolah dan di perkuliahan kan tentunya beda ya Kak Lung ya. Dan itu bisa disesuaikan kok teman-teman, berjalan beriringan gitu kan. Diri kita masing-masing tuh dilatih untuk beradaptasi dan terbiasa gitu akan dinamika kegiatan di kampus gitu. Oke, tapi intinya kan berarti ini ya Kak, sebetulnya maba boleh-boleh aja kan ya, mau tetap perkuliahan dan juga sambil beriringan dengan kegiatan di luar kuliah tadi itu. Yang penting maba mahasiswa tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Betul. Tugasnya sebagai mahasiswa yang utama juga mungkin tanggung jawab lain di luar perkuliahan lewat organisasi yang diikuti gitu ya. Oke. Ini sebetulnya masih banyak ya teman-teman pertanyaannya, tapi karena kayak nggak mungkin kita jawab semua, jadi mungkin kita jadikan satu ya gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, apa aja nih Kak Kalista yang kira-kira udah Kakak dapetin selama kuliah di KS ini hingga sekarang semester 5 berarti ya Kak? Ya itu apa aja, terus apa aja yang udah Kakak dapetin sampai sejauh ini? Oke, yang aku dapetin sejauh ini tentunya banyak ya Kak Long ya. Aku dapet relasi yang banyak, kemudian ilmu-ilmu tentunya, pengalaman-pengalaman. Kalau pengalaman tentunya dari kepanitiaan ya teman-teman, dari kepanitiaan apapun boleh gitu. Terus kemudian juga pengalaman organisasi untuk periode ini. Gitu. Oke, mungkin boleh nih Kak Kalista di-share ke teman-teman kira-kira sampai sejauh ini kepanitiaannya udah apa aja yang diikuti, terus sampai bisa menjadi ketua Himakes itu mungkin prosesnya gimana, boleh nih di-sharekan ke teman-teman. Oke,
Jadi waktu itu memang aku bukan dari ini ya, dari demisioner Himakes memang, tapi di tahun sebelumnya nih, tahun lalu aku menjadi ketua panitia di Paceklik gitu kan, di Paceklik. Kemudian menjadi koordinator atau CO dari keamanan, divisi keamanan di kepanitiaan ospek jurusan gitu. Oke, mungkin kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir banget ini Kak Kalista. Mungkin Kak Kalista boleh sampaikan apa sih kesan, terus juga mungkin pesan dan harapan juga untuk warga KS, dan juga boleh nanti sapa-sapa dari Maba Visip, karena kita masih dalam rangka ini ya, mahasiswa baru kayak gitu. Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa KS tetap semangat, dijaga semangatnya. Meskipun lagi masa adaptasi, tapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak mengikuti kegiatan apa-apa gitu. Tetap bisa kuliah sama kegiatan organisasi maupun UKM tetap bisa beriringan kok gitu. Dan untuk maba-maba Visip gitu kan, selingkup Visip, dijaga kesehatannya dan juga semangatnya. Oke, wah luar biasa sekali. Di episode kali ini kita sudah banyak sekali berbincang tentang pengenalan KS, lalu juga ruang lingkupnya, prospek kerjanya, hingga juga gimana pengalaman dari Kak Kalista selaku mahasiswa KS yang kini telah semester 5 dan juga menjadi ketua Himakes. Terima kasih banyak Kalista atas kehadirannya di podcast ini dan juga sudah sharing bersama teman-teman Visip atau mungkin juga bahkan di luar Visip ini penontonnya. Terima kasih banyak. Cukup sekian episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini seluas-luasnya. Dan juga nantikan video-video selanjutnya dari tim Bitox Podcast Visip. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah!